Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Langsung aja sesuai judul, gue to the point ya. Griezmann beban, Barcelona seri, Vinicius gacor, tapi Madrid lawan 10 orang tetap belum bisa menang. Atletico perlahan tapi pasti. Gue akan bahas lengkap ya. Tapi sebelumnya, kalau lu nonton video gue udah sharing ya, masalah body care, mengenai body care yang keren, yang sangar buat cowok, yang bikin kulit kita ternutrisi dan wangi. Sekarang gue makin spesifik nih. Gue mau kenalin lu biar makin lebih sayang sama diri lu sendiri. Gue mau kenalin lu sama skincare. Nih, skincare dari Scarlett Whitening. Nah, ini udah lengkap banget. Ada Breathing Facial Wash. Jadi, kalau yang ini ketika lu pulang kerja, lu selesai beraktivitas, cuci mukanya pakai facial wash Breathing dari Scarlett. Nah, ini mantep banget. Kandungannya ada glutathione, aloe vera, rose petal, dan vitamin E. Nih, teksturnya juga tuh ada kayak bulir-bulir bunga gitu deh. Nah, coba gue cium. Gue nggak mungkin cuci muka di sini. Gue kasih tahu aja wanginya. Nah, ini wanginya elegan banget ya. Jadi kalau misalkan lu abis aktivitas, cuci mukanya pakai ini. Nah, kalau lu mau lebih rajin lagi, atau lu lagi jerawatan, atau enggak lu mau ngasih wajah lu nih perawatan biar makin glowing dan enggak berjerawat, ada ini Acne Serum dari Scarlett Whitening. Nah, ini bisa ya memudarkan noda-noda bekas jerawat. Gue juga lagi make. Ini juga bisa mencegah jerawat ya. Jadi mencegah timbulnya jerawat. Kapan lagi lu jadi cowok yang glowing? Nanti ini gue pakai. Nah, kalau lu lebih rajin lagi, lu lebih mau glowing lagi, ini ada ya Acne Cream Day dan Acne Cream Night. Nah, kalau yang day ini lu terserah mau lu pakai pagi atau siang ya. Kalau yang night ya udah pasti malam. Nah, ini gue kasih tahu cara pakainya. Yang ini dulu nih, yang serum dulu. Cukup 3 ya, 2-3 tetes. Setelah itu wajah kita dipijit-pijit. Nih, kelihatan nggak? Nah, dipijit-pijitnya, pijit sendiri aja. Jangan sampai panggil tukang pijit. Tuh, kapan lagi jadi cowok yang glowing. Abis itu kita, nah ini ada. Itu dia, kita pijit-pijit dulu. Tapi pastiin dulu kondisi wajah kita ya dalam keadaan bersih. Abis cuci muka. Nah, ini dia langsung nyerap dia, guys. Teksturnya juga lembut. Mantap. Kapan lagi jadi cowok glowing dan tidak berjerawat ya? Kalau lu mau beli ini di marketplace, udah banyak marketplace kesayangan lu. Harganya juga terjangkau. Dan packagingnya juga bagus. Nggak perlu khawatir kenapa-napa. Karena wah, ini udahlah jadi cowok yang glowing biar makin kece. Nah, ini udah gue gak sabar banget. Mumpung emosinya walaupun udah 2 hari Barcelona ya masih ada nih tentang Griezmann yang menjadi beban. Lu nonton pertandingan ya, akhirnya skor 1-1. Kita lihat Lord kita Braithwaite tendangannya terlalu ke atas. Itu bukan salah Braithwaite ya, tapi salah gawangnya. Kenapa nggak tinggi ya? Harusnya gawangnya nggak begini melebarnya, tapi ke atas ya, nggak mendatar ya, tapi 200 meter ke atas biar tendangan Lord Braithwaite gol. Nah, banyak orang yang masih memuji Griezmann. Gue nggak tahu mau sampai kapan Griezmann seperti ini gitu. Karena gue nge-tweet, Griezmann ini terlalu bangsat buat dilihat gitu. Jangankan buat dinikmatin nih. Kita ngelihat Griezmann main aja gedek gitu. Lu nggak usah muluk-muluk ngelihat Griezmann berkontribusi yang luar biasa, entah assist, pre-assist, atau jadi creator. Nggak usah kayak gitu. Gue tuh nggak ngelihat Griezmann main bola. Gila, asli. Maksud gue, oke, waktu ada Messi dia ketutup. Tapi kita lihat ada dan nggak ada Messi, gue nggak ngelihat Griezmann pemain bola ya. Pemain bola, maksud gue dalam artian pemain bola kan ya nyentuh bola lah minimal, ya passing, lari gitu. Tapi gue nggak ngelihat itu di Griezmann gitu kan. Tapi kalau lu yang mau ngebela, gue masih bingung sama orang yang ngebela Griezmann. Jujur, ini memang bukan kalau nggak sepenuhnya salah Koeman. Ini adalah pembelian gagal di era Bartomeu. Bartomeu nih selalu banyak pembelian-pembelian yang aneh menurut gua. Jadi Griezmann salah satu beban yang bingung harus mau diapain, karena dijual juga nih pemain kayaknya nggak ada yang mau gitu kan. Jadi kayak mas-mas Perancis yang ngambilin duit Barcelona aja. Lu lihat ya,
lu nggak apa-apa yang nggak setuju sama gue ya. Lu lihat kontribusinya Griezmann di pertandingan tadi malam, nol semua, nol. Maksud gue di saat semua pemain Barcelona main bola, dia doang survei lapangan, lari-lari, ya dia doang kayak mau beli tanah gitu. Ini tanah ukuran berapa? Ntar lari ke sono, tanah ukuran berapa? Dan yang lebih anehnya lagi, ya ini kita bahas Griezmann dulu. Ketika kalau Barcelona, dia kan sayap kanan ya. Ketika Barcelona nyerang dari sayap kanan, kenapa cuma ada Des doang di situ sendirian? Dan ketika turun, ya Griezmann nggak kelihatan gitu. Maksud gua, ini kenapa si Griezmann ngilang? Griezmann abis ngeritik pemerintah di Spanyol apa gimana, terus jadi ngilang. Gue nggak ngeliat. Atau coba deh pemain Barcelona ya kasih tahu kalau Griezmann lagi di lapangan bola, kasih tahu sekarang kita main bola, jangan cuma jogging tipis-tipis. Kakek-kakek juga bisa jogging tipis-tipis. Ini gue meluapkan emosi sama Griezmann dulu ya, karena aduh ampun dah. Terus ya semua Mepis, gue kesian sama Mepis. Gue bilang kalau Mepis ini nggak bisa jauh-jauh dari gawang kalau buat nyetak gol. Dia nggak bisa yang manuver sejauh 30 atau 40 meter. Tapi kalau udah di depan gawang, gue percayalah sama Mepis. Kesian Mepis di depan sama Griezmann nggak ada gitu. Terus Braithwaite juga lagi nggak top perform, kayak sendirian aja gitu. Dia butuh support system. Pedri untuk jadi gelandang oke, tapi untuk ngasih umpan-umpan assist yang tajam belum sejauh itu Pedri. Cuma ya sekarang bersyukur aja Pedri dalam usia yang masih muda tapi masih udah seperti itu mainnya. Nah, cuma Griezmann ini maksud gua itu kan pemain Barcelona dengan gaji termahal ya. Berapa dia? 30 ya. Gue lupa 30 juta apa gajinya. Euro. Biasanya kalau pemain termahal yang ada di sebuah klub itu adalah pemain kunci loh, ya. Ya mungkin kalau kita ketemu Paris, Mbappe, Neymar, Messi itu adalah pemain kunci yang harus dimatikan. Kalau kita ketemu sama siapa ya, gaji lagi tergede, ya ke City lah, City, Sterling, Grealish, De Bruyne yang harus dimatikan. Itu pemain yang dengan gaji terbesar, value-nya juga besar, dan kansnya untuk menciptakan sesuatu yang membahayakan buat musuh juga besar gitu. Tapi Griezmann ini gajinya gede, kontribusinya kecil, ya. Justru malah gue curiga musuh kalau ketemu Griezmann kayak udah nggak usah ditempel. Kayaknya kayak gitu, udah Griezmann nggak usah ditempel. Ini mah gaji doang gede, mainnya dongok. Nah, masalah gini, yang mengkhawatirkan adalah gaji pemain Barcelona yang paling gede aja mainnya kayak gitu loh. Masih kalah sama kayak Depay gitu. Harusnya kan gaji yang terbesar adalah pemain yang hebat, yang nilainya bagus, yang berkontribusi banyak buat tim, yang bisa membahayakan musuh. Musuh aja nggak bahaya. Harusnya musuh yang mematikan pergerakan Griezmann gitu kan. Tapi Griezmann nggak dimatiin sama musuh, dia mati sendiri. Nggak tahu dah tuh. Ya, ini Griezmann kalau lo mau debat sama gue, ayo. Masih ada fanboy Griezmann, gue bingung. Ini Perancis dijual udah nggak bisa, udah nggak ada yang mau juga. Ya, nah langsung padahal gue udah tahu banget kalau Atleti Bilbao mainnya tuh udah ya jadi Bilbao aja. Kalau Barcelona masih di area belakang, dia press pemain. Kalau udah lewat area tengah, dia build ke belakang, dia langsung apa ya, defense yang dalam banget. Udah itu ya cara nyerangnya Bilbao dari dulu sampai sekarang ketemu Barcelona dengan cara apa? Bola mati ya, bola apa ya? Rebound, bola mental, bola liar, itu yang dimainin. Dan kerennya Bilbao menurut gua, kan biasanya kalau setiap tim ada 1-2 pemain yang ditugaskan untuk bermain kotor, untuk menghancurkan konsentrasi musuh. Tapi Bilbao nih hampir semua, dari kiper sampai striker tuh ya, mungkin Bilbao nih tahu kayak Barcelona nih nggak akan jumlah foulnya lebih banyak dari musuh karena didikan La Masia mungkin yang nggak keras mainnya. Itu yang dihancurin sama Bilbao. Semua pemain ketika wasit nggak ngelihat, ada aja yang nginjek. Semua pemain ada yang protes agak berlebihan. Semua pemain ketika out lemparnya agak jauh, ketika free kick bola dibuang. Itu yang bisa ngancurin mental Barcelona. Itu Griezmann Atletico Bilbao dari dulu gitu. Maksud gua ya udah, pemain termahalnya aja kekuatannya seperti itu,
kemampuan Barcelona ya seperti itu. Jadi 1-1 tuh udah lumayan menurut gua untuk Barcelona yang sekarang, mengingat pemain bintangnya juga jarang. Nah, ya itu Bilbao. Dan sekarang catatan buat gua untuk Eric Garcia. Eric Garcia, kalau banyak yang bilang jelek, gue sekarang bela Eric Garcia. Karena apa? Banyak keputusan penting yang diambil Eric Garcia. Kalau lu nonton Barcelona match lawan Bilbao, yang namanya Iñaki Williams itu pasti mencetak gol, ya. Tapi di sini kita tahu Eric Garcia lagi sedih kondisinya, lagi berduka, keluarganya ada yang meninggal. Ya itu sih sebenarnya bukan masalah. Tapi banyak keputusan dan kontribusi yang luar biasa yang dilakukan Eric Garcia, membackup Pique. Pique ini udah nggak 100% top perform, dia udah sakit-sakitan. Dia bisa mengalirkan bola ke Busquets, itu yang penting untuk Barcelona yang sekarang. Dan dia juga bisa matiin si Williams, ya. Walaupun ada beberapa peluang, tapi ya itu berkat halangan dari Eric Garcia, sehingga William nggak terlalu kelihatan banget lah. Nah, bahkan sampai detik-detik terakhir dia kartu merah dengan William Junior. Kalau nggak di kartu merahin, kalau nggak di foul, itu bisa gol. Dan Barcelona bisa kalah 2-1 di saat itu. Tapi dia memutuskan untuk mengambil foul, memutuskan untuk membuat pelanggaran. Akhirnya Barcelona nggak kebobolan walaupun dia kartu merah. Itu menurut gue keputusan yang bagus, pertimbangan yang luar biasa. Walaupun yang nggak dipikirin Eric Garcia adalah ya, dia nggak main beberapa pekan ke depan. Dan kita sebagai fans Barcelona akan melihat Lenglet atau Umtiti main dong. Yang berarti Barcelona sedang tidak baik-baik saja. Mengingat Pique kemarin diganti ya karena cedera serius. Kiper Neto juga, gue nggak tahu Neto nih apa sih, dia tuh banyak pikiran apa gimana, dia nggak bisa ngelihat temen apa gimana nih Neto deh. Coba lu diskusiin Neto. Emerson Royal diganti juga main, aduh ampun dah kalau Emerson Royal masuk nggak ya. Untuk lini tengah bagus. Demir saat itu melakukan debut, tapi menurut gue debut ini terlalu berat kalau lawan Athletic Bilbao. Di saat tensi udah panas, ya walaupun beberapa kali melakukan passing yang oke, tapi masih banyak gempuran-gempuran yang harus dihadapin oleh seorang Demir. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi rangkumannya adalah padahal Athletic Bilbao ya, jadi Athletic Bilbao bermain kotor ya, bermain mengandalkan bola liar, Iñaki Williams untuk sprint dan bola-bola atas, dan akhirnya terjadi sundulan lagi yang itu adalah yang diinginkan oleh Athletic Bilbao. Sementara Barcelona dengan pemain kuncinya nih si Griezmann ya, yang pemain paling mahalnya aja udah nggak aktif ya, dan subs dari Koeman nggak terlalu bagus. Emang nggak ada pemain atau gimana? Gue ngerasa Ronald Koeman nih menganggap kalau Sergi Roberto adalah kunci dari segalanya. Sergi Roberto adalah 4 kali lebih bagus dari Messi. Kayaknya bisa memecah buntuan. Padahal aduh, lari aja kelihatan kamera udah nggak kenceng gitu. Udah ampun dah. Jadi masih sangat seru karena Madrid juga seri, Athletic Bilbao juga, Atletico Madrid menang perlahan tapi pasti. Jadi perebutan puncak klasemen masih sangat menarik buat La Liga karena pemain-pemain bintang udah dipapas dengan ada peraturan-peraturan yang udah mulai berani menegakkan. Jadi akan kompetitif La Liga. Nah ya, jadi ingat, pemain Barcelona besok akan melihat antara Lenglet dan Umtiti. Nah, sekarang kita bahas Madrid ya. Nih kita sepilas-sepilas aja Madrid antara Vinicius dan Braithwaite. Dia tuh sebenarnya menurut gue bukan pemain jelek ya, kalau boleh jujur. Dia udah punya dasar sepak bola. Antara sprint yang kencang dipunyain oleh si Vinicius. Vinicius kalau dia dribblenya bagus, megang bolanya kuat, wah dia kayaknya jago beneran deh, nggak diledekin Lord. Karena dia mainnya mental-mental aja kayak waktu Theo Walcott muncul awal-awal gitu kan. Nah, sekarang Madrid, kita bahas Madrid yang dramatis nih sebenarnya skornya 3-3. Ancelotti nih oke menurut gue, karena ketika ketinggalan dia tuh nggak pernah duduk. Dia tuh selalu berdiri, mungkin otaknya mikir gitu. Setiap ada kebobolan, setiap ada kesalahan dicatat, langsung ada pergantian pemain. Setiap ada
kesalahan-kesalahan kecil, lubang-lubang kecil langsung ditambal sama dia. Nah, sampai akhirnya skor 3-2. Gue baru ngeliat Ancelotti duduk, kayak dia udah pasrah. Tapi Madrid punya Vinicius yang mungkin bahkan gol ketiganya dia tuh nggak nyangka bisa gol juga masuk ke gawang. Padahal gue yakin si Vinicius mau ngoper tuh, nggak sehebat yang kita lihat si Vinicius gol ketiga. Nah, padahal kalau di Instagram atau di TikTok gue bilang Madrid ini biasanya kalau nggak dikasih nggak diarahin menang dengan wasit, ya jadi kayak gini gitu. Tapi Madrid semalam melawan Levante 10 orang. Dan kiper Levante itu pas 10 orang back, bukan kiper ori. Ya, masih belum menang juga, masih belum bisa cetak gol juga pas udah 10 orang. Padahal udah dikasih tambahan waktu 6 menit ya, 6 menit kurang apa? Atau 10 orang masih kurang buat Madrid menang. Dikurangin aja ke Madrid, biar 5 orang aja Madrid, biar Madrid menang. Dan udah 6 menit juga masih belum bisa cetak gol Real Madrid. Aturan perpanjangannya ya, perpanjangan waktunya jangan 6 menit, sampai 6 hari aja ke dia Madrid menang dulu. Nah, gue bilang kayak gitu dan rame ya. Dah, tapi kayaknya cukup sekian dulu. Masih banyak pertandingan-pertandingan yang seru ya. Yang intinya adalah sekarang La Liga lebih kompetitif dengan pemain bintang yang gak terlalu banyak. Ya, semoga bisa seru lah gitu kan. Walaupun TV lokal ternyata gak nyiarin karena ya kalah. Liga Italia ada yang nyiarin, Liga Inggris ada yang nyiarin, La Liga ini udah gak ada Messi, Ronaldo, Neymar, Ramos, gak ada. Siapa lagi yang mau ditonton gitu? Lu mau nonton Oyarzabal gitu kan, lu mau nonton Juan Lu, nggak tahu kan lu. Jadi ya udah, kita berlangganan aja nonton yang bener-bener enak buat ditonton ya. Sampai ketemu lagi di Pakar Bola, komentari sepak bola dengan kesetawan. Sehat-sehat selalu, komen di bawah pertandingan Barcelona. Kita bahas Griezmann sampah apa enggak, kita bahas Griezmann harus diapain, Barcelona harus kayak apa, oke? Sampai ketemu lagi di Pakar Bola, komentari sepak bola dengan kesetawan. Scarlett, biar wajah kita semakin glowing.